Ini adalah kasus kembar yang terjadi secara berbantu atau assisted reproduction technique pada pasangan infertilitas yang sudah menikah sekian tahun lamanya. Dilakukan proses IVF atau bayi tabung dan ditransferkan 2 embrio, dan kemudian kedua embrio tersebut berkembang berasal dari 2 zigot atau yang disebut kembar dikorionik diamniotik, artinya masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda dari 2 tipe embrio yang berbeda. Kita bisa membedakan dari melihat ketebalan selaput pemisah atau selaput amnion, selaput ketuban yang kita sebut lambda sign. Karakteristiknya adalah ketebalannya lebih dari 2 mm yang memisahkan antar ruang masing-masing bayi kembar. Ini yang disebut lapisan amnion pemisah. Jadi masing-masing terpisah oleh ruangnya sendiri-sendiri dengan sekat yang cukup tebal. Dengan sendirinya terdapat 2 plasenta atau 2 ari-ari yang menjadi sumber penyerapan nutrisi dari kedua janin ini. Di sini kita bisa melihat seperti yang dilakukan pada screening trimester pertama, kita melihat nasal bone pada bayi kembar pertama, ya. Jadi bayi kembar kita pun harus melakukan screening sesuai janin tunggal. Kita cari marker-marker yang menjadi penanda kalau ada kelainan genetik pada kedua janin. Kita melihat struktur masing-masing. Keduanya terpisah. Struktur tulang belakang, mata, tangan dan kaki. Ya, ini masih bayi yang pertama. Tulang belakangnya tampak normal. Kemudian kita lihat lapisan punuk yang disebut nuchal thickness. Normal, batasnya adalah 2,5 mili. Kemudian kita beralih ke kembar kedua. Kita lihat lapisan punuk kembali pada bayi kembar kedua. Kita ukur lapisan punuknya 1,7, batasnya masih normal di bawah referensi 2,5 mm. Kemudian kita lihat lapisan tulang hidung bayi kembar yang kedua. Tulang hidungnya juga normal.
Kemudian kita ukur panjang keduanya, kita bandingkan. Apakah kedua kembar ini memiliki usia yang sama pada saat ditransferkan ke dalam rahim ibunya kembali? Pengukuran dilakukan dari kepala sampai bokong. Ternyata selisih perbedaannya sekitar 4 hari perkembangan dari keduanya. Jadi pada kehamilan kembar itu sebenarnya yang ditransfer belum pada masa embrio, tapi masih dalam fase blastosis, di mana janin itu masih membelah diri. Nah, kemudian kita analisa kembali kedua kembar ini. Satu persatu, ini bayi kembar pertama, kita lihat struktur kaki, struktur tangan, lapisan selaput ketubannya, ruangan bayinya, tangan, kaki terlihat normal, struktur telinga, kepala bagian depan, punggung, semuanya normal. Kemudian kita beralih ke janin kedua. Lihat posisi janin kedua membelakangi struktur lengan, bagian kepala, punggung belakang, bagian perut depan. Janin kedua. Kemudian kita amati detak jantung masing-masing, 166 detakan per menit. Kembali kita amati detak jantung bayi yang kedua. Detak jantung ritmenya teratur, reguler, 161 detak per menit. Lalu masing-masing struktur kita lihat kembali, mata, bibir, lensa mata dari bola mata. Kedua bayi kita cek, struktur tangan dan jari-jari kita lihat sudah bisa membuka, struktur tulang belakang, jantung, pada masa ini kelamin belum bisa kita lihat dengan jelas, kemungkinan baru sekitar bulan depan baru bisa kita lihat untuk memisahkan jenis kelamin. Posisi kaki terlihat bersila. Kemudian kita lihat bayi kedua, struktur otak. Ini bagian dari valve cerebri, struktur otak, plexus choroideus, tampilan wajah, bola mata, hidung, bibir, mulut terlihat normal. Detak jantung, struktur kaki, struktur kelamin yang harusnya bulan depan bisa terlihat lebih jelas.
kita amati pemisahan antara kedua ruangan yang disebut sekat omnion. Pada kasus kembar tidak identik atau yang kita sebut dikorionik di amniotik, sekat amnionnya tebal, ya. Jadi ini adalah kasus kembar non identik dikorionik di amniotik dengan struktur pemisah sekat yang cukup tebal dengan plasenta terdiri dari 2 plasenta yang terpisah. Ini adalah jenis kembar yang resikonya paling kecil untuk berisiko saling berebut makanan dan memiliki komplikasi yang paling rendah.